Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di video kali ini gue mau menceritakan alur cerita film yang berjudul Wonder Woman 1984. Film ini sejatinya adalah lanjutan dari film Wonder Woman pertama dan mengambil latar cerita 70 tahun setelah film pertamanya. Tepatnya pada tahun 1984 di mana perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet sedang berlangsung. So tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gue mau mengingatkan ke teman-teman semua kalau ini adalah konten full spoiler. So buat kalian yang belum menonton filmnya, ada baiknya kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Film dibuka dengan adegan di mana kita bisa melihat kehidupan masa lalu dari Diana Prince sedang mengikuti sebuah perlombaan olimpiade yang digelar oleh masyarakat suku Amazon. Kalau kalian belum tahu, Diana Prince adalah Wonder Woman, tapi di pembahasan kali ini gue menyebutkan namanya aja yaitu Diana supaya nggak terlalu ribet dalam pengucapannya. Jadi dalam perlombaan tersebut, Diana adalah satu-satunya gadis di bawah umur yang mengikuti perlombaan. Singkat cerita, Diana pun didiskualifikasi dari perlombaan tersebut karena terdeteksi melakukan kecurangan dengan menggunakan jalan pintas untuk menenangkan perlombaan tersebut. Kemudian, scene berpindah ke sebuah mall di mana di dalamnya terdapat sebuah toko perhiasan dan ada segerombolan perampok yang ingin merampok toko perhiasan tersebut. Namun, para perampok tersebut bukan ingin merampok perhiasan, tetapi mereka malah merampok barang-barang bersejarah yang baru diketahui bahwa toko tersebut menjual barang bersejarah secara ilegal. Saat berusaha ingin kabur, salah satu dari mereka menjatuhkan senjatanya dan hal tersebut membuat seisi mall tersebut panik. Karena hal itu juga, tas yang dibawa oleh perampok pun terjatuh dan ditinggalkan. Petugas keamanan pun berusaha menghentikan para perampok tersebut, namun tidak lama Diana pun muncul untuk menyelamatkan Sandra dan melumpuhkan para perampok tersebut. Adegan berikutnya kita diperlihatkan beberapa foto lama milik Diana. Dan di sini kita tahu bahwa Diana masih menyimpan kenangan bersama Steve Trevor, yaitu pacarnya yang sudah meninggal. Kemudian Diana pun pergi untuk ngopi-ngopi cantik di warkop barokah di depan kontrakannya. Karena dirasa sudah cukup lama dia menunggu di sana, akhirnya dia pun pulang. Di sini pun kita tidak tahu apa yang dia pikirkan dan apa yang dia tunggu. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang bernama Barbara. Di sini Barbara adalah seorang arkeolog yang dimana dia baru saja diterima bekerja di sebuah museum. Karena penampilannya yang kurang menarik, dia pun tidak begitu banyak memiliki teman dan bahkan seperti diasingkan. Tapi tidak bagi Diana. Dengan sifatnya yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung, Diana pun menghampiri Barbara dan membantunya membereskan dokumen yang berjatuhan. Kemudian Barbara pun dimintai tolong oleh atasannya untuk menyelidiki artefak yang dimiliki oleh FBI, di mana artefak tersebut adalah artefak yang dicuri beberapa hari lalu dari toko perhiasan. Barbara pun mulai memeriksa artefak tersebut seorang diri, dan tidak lama Diana pun datang untuk melihat-lihat. Di sini mereka berdua tertarik dengan satu buah artefak berbentuk batu kristal yang di dalamnya terdapat tulisan Latin. Namun karena terlihat seperti cindera mata yang banyak dijual sebagai souvenir, mereka pun mulai berandai-andai bahwa batu tersebut memiliki kemampuan yang dapat mengabulkan permintaan jika kita menyentuh batu tersebut dan menyebutkan keinginan kita. Kemudian ada salah seorang rekan mereka yang menyentuh batu tersebut dan meminta segelas kopi, dan secara kebetulan dia pun mendapatkan kopinya. Meskipun belum percaya oleh batu tersebut, namun Diana tetap meminta sebuah permintaan kepada batu tersebut. Apakah permintaannya? Nanti kita akan tahu di pertengahan film. Singkat cerita, Diana dan Barbara pun makan siang bersama di warteg terdekat dan berbincang-bincang tentang kehidupan pribadi mereka. Di sini kita melihat bahwa Barbara mengagumi sosok Diana yang menurutnya adalah sosok perempuan yang sempurna. Scene pun beralih ke malam hari di mana Barbara memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan di kantornya. Dan di perjalanan menuju kantor, dia pun diganggu sama om-om yang kelihatannya sedang mabuk, dan kebetulan Diana lewat dan membantu menghajar om-om tersebut. Namun di sini Diana tidak berubah menjadi Wonder Woman, dan hal tersebut justru membuat Barbara semakin kagum. Dan sesampainya di kantor, Barbara pun menyentuh batu artefak tersebut dan menginginkan menjadi seperti Diana. Dan ini adalah awal mula permasalahan dimulai.
Singkat cerita, pagi pun tiba. Barbara yang ketiduran di kantor pun mulai panik karena mulai terdengar suara orang-orang yang mulai beraktivitas di kantor tersebut. Dia panik karena dia tidak membawa baju ganti dan takut dicemooh kalau dirinya ketiduran di kantor hingga pagi hari. Karena panik tersebut, akhirnya Barbara memutuskan untuk melepas rok luarnya dan hanya menggunakan celana legging yang ia kenakan. Saat dia keluar dari ruangannya, seorang petugas kebersihan menjatuhkan ember berisi air dan secara refleks, Barbara pun menghindar. Dan saat melewati beberapa rekannya, Barbara pun cukup menjadi pusat perhatian karena justru pakaian yang ia kenakan membuat dia terlihat lebih cantik. Kemudian atasan Barbara pun datang dengan membawa seorang pengusaha bernama Maxwell Lord. Max sendiri diceritakan merupakan seorang pengusaha sukses yang ingin menanamkan investasi di perusahaan tempat Barbara bekerja dan ingin mengetahui beberapa jenis artefak yang ada di museum tersebut. Namun ini hanyalah tipu daya Max dan hal ini dicurigai oleh Diana. Malam harinya, Max mengadakan pesta untuk merayakan kerjasama antara dirinya dengan museum tersebut dan coba memanfaatkan Barbara untuk bisa mengambil batu artefak yang tersimpan di ruangan kerja Barbara. Di sini kita mengetahui bahwa sebenarnya Max sudah tahu batu apa itu dan berusaha untuk memilikinya. Saat sedang menyelidiki Max, Diana dikejutkan oleh seorang pria yang berusaha mendekatinya. Tidak ambil pusing, Diana pun pergi meninggalkan pria tersebut. Namun saat pria tersebut menyebutkan beberapa hal yang hanya diketahui oleh Diana, Diana pun sadar bahwa pria tersebut adalah Steve Trevor. Di sini kita mengetahui bahwa Diana telah membuat permintaan untuk bisa bertemu dengan Steve Trevor. Namun di sini Steve Trevor kembali hanya jiwanya saja dan terperangkap di tubuh orang lain. Namun karena rasa cinta yang begitu dalam, Diana pun tetap memandang pria tersebut sebagai Steve Trevor. Max yang berhasil mendapatkan batu artefak pun kembali ke kantornya dan menginginkan dirinya bersatu dengan batu tersebut. Dengan kata lain, kini dialah batu tersebut agar dia bisa mewujudkan keinginan orang lain, yang padahal keinginan tersebut adalah keinginan yang dia inginkan sendiri. Singkat cerita, Max yang sebenarnya tidak memiliki cukup uang pun mendatangi beberapa investor untuk membujuk investor tersebut menyampaikan keinginannya, di mana keinginannya adalah kilang minyak yang selama ini dikelola olehnya kembali mengeluarkan minyak, dan hal itu akan memancing banyak investor dan dia bisa mendapatkan uang yang cukup banyak. Diana yang memang curiga terhadap Max kini menyelidiki Max hingga ke kantornya yang dibantu oleh Steve. Setibanya di kantor Max, Diana terkejut jika batu tersebut sudah hilang dan hanya menyisakan semacam besi pengikat yang di dalamnya terdapat tulisan, dan Diana pun sadar bahwa batu tersebut adalah ciptaan seorang dewa. Dimana saat kita meminta sesuatu dari batu tersebut, batu itu pun akan mengambil hal yang paling berharga yang kita miliki. Diana pun mengetahui Max ingin pergi ke Mesir untuk berusaha menguasai kilang minyak di sana. Tanpa berpikir panjang, Diana dan Steve pun menyusul ke Mesir dengan menggunakan pesawat yang dicuri dari sebuah bandara. Sesampainya di Mesir, Diana, Steve, dan Max terlibat kejar-kejaran, di mana di adegan ini kita mengetahui bahwa Diana tidak sekuat dulu lagi. Hal ini membuktikan bahwa saat Diana meminta Steve kembali, batu tersebut mengambil hal paling berharga dari Diana, yaitu kekuatannya yang luar biasa. Setelah gagal menangkap Max, Diana pun menghubungi Barbara untuk mengetahui asal-usul dari batu tersebut, untuk mengetahui bagaimana cara untuk menghentikan batu tersebut. Keesokan harinya, Barbara yang mendapati informasi bahwa ada seorang keturunan suku Maya yang mengerti akan batu tersebut berusaha menemuinya dan disusul dengan Diana pun yang ikut ke tempat tersebut. Dalam buku yang menjelaskan mengenai batu tersebut, batu itu dibuat oleh dewa yang penuh akan tipu daya. Dan untuk mengembalikan semuanya menjadi normal, batu tersebut harus dihancurkan atau kita harus menarik permintaan kita kembali. Namun Barbara yang tidak ingin hal tersebut pun pergi menghilang entah kemana. Diana pun tersadar dan tahu bahwa batu tersebut sudah menyatu dengan Max pun kembali panik. Di sisi lain, kini Max ditemui beberapa kliennya yang ingin permintaannya terwujud. Namun hal itu membuat kesehatan Max menjadi menurun dan mulai muncul beberapa ruam di wajah Max. Setelah itu Max menuju Gedung Putih untuk menemui presiden. Sementara itu sisi kota sudah mulai hancur karena kini banyak permintaan orang yang terkabul yang membuat sisi kota menjadi kacau balau. Kemudian kita kembali diperlihatkan di mana Diana dan Steve kini sudah sampai di kontrakan Diana.
Diana terlihat galau karena untuk mengembalikan semua ini dia harus menarik permintaannya kembali, yang artinya dia harus kehilangan Steve Trevor untuk yang kedua kalinya. Saat berdebat dengan Diana, Steve melihat ada sebuah barang yang terbungkus rapi, dan dia mencoba menanyakan hal ini kepada Diana. Diana pun menjawab bahwa baju tersebut adalah baju zirah milik kesatria legenda suku Amazon. Dalam tayangan CCTV, Diana melihat Max yang semakin dekat dengan Gedung Putih dan berusaha mengejarnya. Diana pun meminta Steve untuk tetap tinggal, namun karena Diana semakin lemah, Steve pun meminta untuk tetap ikut. Di sisi lain, kini Max sudah sampai di Gedung Putih untuk menemui Presiden. Saat bertemu dengan Presiden, Max pun langsung menawarkan jasanya kepada Presiden dan menanyakan kepada Presiden keinginan apa yang dia perlukan untuk memenangkan Perang Dingin dengan Uni Soviet. Presiden pun meminta untuk menambah sumber daya nuklir untuk dapat memenangkan Perang Dingin tersebut. Setelah Max mengabulkan permintaan Presiden, Max pun melihat sebuah proyek rahasia milik pemerintah, di mana proyek rahasia tersebut dapat mengambil alih siaran dari berbagai perangkat elektronik seperti TV, komputer, dan radio. Di mana hal tersebut kini kita ketahui sebagai emergency broadcast milik pemerintah. Menyadari hal tersebut, Max meminta Presiden untuk dapat mengakses satelit tersebut untuk mewujudkan keinginannya. Saat perjalanan keluar Gedung Putih, Max dihadang oleh Diana. Diana pun meminta Max untuk mengakhiri semuanya. Namun, Max justru meminta anak buahnya untuk menghabisi Diana. Diana yang kini bertambah lemah pun cukup kesulitan menghadapi anak buah Max. Setelah berhasil melumpuhkan anak buah Max, Diana pun menghampiri Max dan tanpa diduga, Barbara datang dan menghadang Diana untuk bisa membawa Max. Diana pun kembali terlibat pertarungan dengan Barbara. Dalam pertarungan tersebut, Barbara berhasil mengalahkan Diana dan Steve, dan Max pun berhasil kabur dan menuju ke pengontrol satelit yang diinformasikan oleh Presiden. Di tengah kekacauan yang sedang berlangsung, Diana dan Steve pun berjalan menyusuri kota untuk menemukan tempat berlindung. Setelah berhenti sejenak, Steve pun meminta kepada Diana untuk menarik kembali permintaannya untuk dapat mengembalikan kekuatan Diana. Diana pun seperti enggan untuk menarik permintaannya kembali. Namun karena Steve meyakinkannya, dengan berat hati Diana pun menarik permintaannya dan seketika kekuatan Diana pun kembali pulih. Sementara itu di pesawat, Max mengajak ngobrol Barbara dan menjelaskan bahwa meskipun kini kondisi kesehatannya kurang baik, Max akan pulih kembali dengan setiap permintaan yang dia wujudkan. Seperti misalnya, jika seseorang meminta untuk kaya, maka Max akan mengabulkannya. Namun ganjarannya, orang tersebut akan sakit-sakitan karena kesehatannya diambil oleh Max. Max pun menanyakan kepada Barbara hal apa yang dia inginkan. Barbara pun menjawab bahwa ia ingin menjadi nomor 1 dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Setibanya di komando satelit, Max pun mulai melancarkan aksinya dengan melakukan siaran langsung ke seluruh penjuru dunia untuk menanyakan apa yang penduduk dunia inginkan melalui siaran tersebut. Max pun mulai mengabulkan permintaannya dan perlahan dirinya pun mulai pulih kembali. Di sisi lain kita melihat Diana sudah tiba di komando satelit tersebut dengan baju zirah milik kesatria legenda suku Amazon. Diana pun mulai bertarung dengan beberapa penjaga di sana. Tidak lama, Barbara pun muncul dengan wujudnya yang baru, yang dimana kita kenal sebagai Cheetah. Dimana hal ini bisa terjadi karena Barbara membuat permintaan untuk menjadi nomor 1 dan tidak terkalahkan. Diana dan Barbara pun kembali bertempur, namun dengan kekuatan yang sudah kembali penuh, Diana pun berhasil mengalahkan Barbara dan masuk ke dalam komando satelit untuk menyadarkan Max. Sesampainya di dalam, Diana berusaha untuk menyadarkan Max, namun hal tersebut bisa dikatakan terlambat karena Max sudah mengabulkan permintaan orang seluruh dunia dan kesehatannya kini kembali pulih. Diana pun berusaha untuk mengingatkan setiap orang yang terjangkau dari broadcast tersebut untuk menarik permintaannya kembali. Max pun yang melihat anaknya menderita berusaha payah untuk bisa sadar dan menarik permintaannya kembali. Max pun menarik permintaannya kembali dan pergi untuk menemui putranya. Scene pun berpindah di mana kita diperlihatkan keadaan dunia yang sudah kembali normal. Diana pun bertemu dengan laki-laki yang tubuhnya dimasuki jiwa Steve. Namun di sini laki-laki tersebut tidak mengenali Diana. Di sana mereka sempat berbincang dan laki-laki itu pun memutuskan untuk pergi. Tidak lama kemudian film pun selesai.
Oh ya, buat kalian yang sabar, sebenarnya ada satu scene setelah credit title di mana kita bisa diperlihatkan oleh kesatria legenda suku Amazon, yaitu Asteria. Nah, point of view dari film ini menurut gue sih sebenarnya ceritanya lumayan biasa aja. Tapi karena terbantu efek visualisasi yang bagus dan peran yang apik dari mantan gue Gal Gadot, bikin nonton film ini nggak ngebosenin. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jika kalian menginginkan sesuatu, maka bekerjalah dengan giat, jangan menggunakan cara instan seperti pesugihan. Karena meskipun permintaan kita dikabulkan, tapi ada sesuatu yang diambil dari milik kita. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Akhir kata gua pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.